Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izin saya awali dengan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Wahyikum tahiyatul islamiyah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng bersama-sama kita awali dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Alhamdulillah ala kulli sihat. Alhamdulillah ala kulli afiyah. Alhamdulillah ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala kulli sihah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Walhamdulillah ala istiqamah. Summa alhamdulillah insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyina al-karim Sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, keluarga besar khususnya di sini Kali Kota Mojokerto, masih momentum di bulan Syawal. Wahyikum saya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim kullu an wa antum bi khair wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faidin. Dan saya secara pribadi mohon dimaafkan batin dan lahir. Saya agak berbeda ucapannya Pak Ibu. Saya bilangnya bukan mohon maaf lahir batin, tapi mohon dimaafkan batin dan lahir. Kenapa? Karena ada awalan sama ada akhiran itu menegaskan makna yang diminta. Contoh begini, suatu saat saya pernah dapat tugas itu untuk memberikan khutbah nikah, tapi yang berbeda saat itu saya diminta untuk menjadi orang yang menikahkan. Maka saya bilang sama istri saya waktu mau berangkat, Bun, ini kali pertama saya akan menikah. Kan? Apa artinya Bapak Ibu? Antara menikah sama kan, artinya sama apa beda Pak? Bapak itu coba ke istri Pak, ya nanti bilang, Bu, aku mau menikah. Kan, artinya sama apa beda Pak? Ini kalau adik-adik mungkin nggak paham ya, tapi kalau Bapak sama Ibu insya Allah paham. Ternyata beda akhiran tanpa akhiran itu bisa maknanya berbeda. Bapak Ibu, saya tadi meminta selama kita berinteraksi, saya di sini rutinnya sudah berapa tahun gitu? Sebelum COVID gitu. Sebelum COVID kan gitu, sebelum COVID. Jadi mungkin pasti saya banyak salah, banyak hilaf, maka tolong saya dimaafkan. Mau memaafkan saya Bapak Ibu? Mohon ridhonya nggih. Alhamdulillah, dan saya pun juga memaafkan seluruh kekhilafan di antara kita selama ini. Hadirin, saya sudah dipeseni sama Ustaz Haris, Ustaz jangan lama-lama ya, sampai pukul 7.15 saja, karena masih ada acara sajian. Setelah kajian ada sajian. Setelah acara inti ada acara untu. Dikit-dikit gitu loh. Tadi saya masuk, ada sajiannya di sini ya. Insya Allah hanya kurang lebih 45 menit. Pukul 7.15 kalau saya keasikan ngomong, tolong diingatkan 7.15 selesai. 45 menit mirip perjalanan saya dari Surabaya ke sini.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kan kita awali dengan satu doa, memohon kepada Allah semoga segala apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang kita lakukan di kesempatan kali ini Allah ridhoi dan Allah catat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan satu doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi kok ada suara adik yang semangat berdoa. Yang mana tadi suaranya? Kan banyak adik di situ, tapi yang punya suara tadi yang mana? Izin angkat tangan, Dek. Mana? Adik berdiri, Dek. Yang mana? Oh, adik. Adik mau ke depan enggak, Dek? Adik sini, Dek. Ada hadiah dari Ustaz. Ayo sini. Sini. Ke sini. Kang Ustaz, ayo sebentar aja. Mas, tolong tas saya. Tas. Apa? Ini matur nuwun. Kencengnya. Ayo sini. Kencengnya adiknya. Sini, Dek. Adik namanya siapa? Askila. Oh, usianya berapa? 5 tahun. Adik tadi hafal doanya tadi, enggak hafal ya? Enggak hafal? Oh iya. Adik mau hadiah dari Ustaz? Iya. Oh iya. Hari ini bulan apa, Dek? Syawal apa Ramadan sekarang? Ramadan. Oh, Ramadan. Allah, masih semangat Ramadan. Kalau di Surabaya, Dek, biasanya kalau Syawal itu biasanya ada bagi-bagi THR. Biasanya gitu. Adik mau Ustaz kasih THR? Iya. Oh iya. Kalimatnya pinter Pak, kayak ibunya. Kalimatnya pakai kalimat tidak langsung. Iya. Aslinya mana iya itu mau. Kan saya tahu adiknya mau THR, jawabannya bukan mau Pak. Iya. Ini kalimat halus. Biasanya kalau mau berarti ya mau. Adiknya jawab tadi apa? Iya. Ini ada THR dari Ustaz. Ya, terima ya. Bilang apa? Makasih. Mau 1 apa 2? Oh 1 aja. Oh iya. Terima kasih Dik ya, 1 aja. Ya, makasih. Ya, kembali lagi. Udah, ayo langsung aja ya. Adik, sini Dik. Sini Dik. Sini lagi. Bisa tambah aja, Dik. Bisa tambah aja ya. Mau 2 apa 3? Oh, sekarang nambah. Ya udah, bisa tambah 2 jadi 3 ya. Ya, dah, balik. Ya, oke, dibawa ke Bunda ya, Ibu ya. Sudah. Makasih. Acara hari ini insya Allah bagi THR. Bukan kajian. Bapak dan Ibu, baik. Ada yang masih ingat tema kita apa tadi? Kebersamaan. Pesan terakhir Ramadan untuk bulan Syawal. Bapak dan Ibu, singkatnya seperti ini. Panjenengan ini kan sudah pemain lama di bulan Ramadan. Jadi panjenengan insya Allah sudah tahu dari Ramadan itu surat apa dan ayat yang keberapa. Melihat jamaahnya Ika di Mojokerto ini, saya kok hakul yakin panjenengan semuanya ini kan para penghafal Quran. Halo, iya. Nah, prasangka saya benar apa tidak, Bapak Ibu? Benar. Ya kalau adik-adik ini insya Allah sudah pasti menghafal Quran. Tapi saya bilang semuanya yang saya lihat di depan saya ini para penghafal Quran. Lalu senapa mboten? Kok pesimis toh? Saya secara husnuzon loh ini. Ya sudah kita tes saja ya, kita tes. Tolong biasanya adik-adik kalau hafal Quran apa tesnya? Sambung ayat kan ya? Ya. Izin saya tes sambung ayat. Masih awal-awal saja kok, gampang. Tapi bukan surat Al-Fatihah.
ya, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong sambung ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Masya Allah. Hafal loh. Bisa sambung ayat. Ya Allah. Bapak dan Ibu, kita tahu dalil Ramadan kemarin itu kan Al-Baqarah 187. Mohon maaf, 183. Diakhiri sampai 187. Jadi ada 5 ayat Ramadan. Berarti ayat terakhirnya di ayat berapa? 187. Ayat terakhirnya 187. 183 ini, 184 ini, terus 185 dan seterusnya sampai nanti pada ayat 187. Coba perhatikan. Inilah ayat yang kita tadabburi sejenak di waktu yang singkat ini. Apakah pesannya pada ayat ini? Kenapa Al-Baqarah 187 menjadi penutup dari ayat-ayat Ramadan? Seakan-akan Allah memiliki satu pesan. Apakah pesannya? Pesan Allah itu seakan berbunyi, bulan Ramadan itu kalau kamu ingin tahu endingnya, akhir kisah cerita kenikmatan akhir Ramadan, yaitu kita saat ini bulan Syawal, maka tolong perhatikan ayat-ayat terakhirnya di ayat runtutan-runtutan Ramadan. Masih ingat Bapak Ibu? Pesan itu artinya adalah tentang makna inti dari Ramadan, atau makna inti dari ayat-ayat Ramadan. Itu disebut dengan apakah pesannya? Maksudnya bagaimana? Begini, ini pernah saya sampaikan untuk mereview, mengulangi kembali. Kalimat, teks, ini kan maknanya masih luas. Maka teks atau kalimat itu dilihat dengan segala instrumen-instrumen keilmuan, maka akan ditemukan, dengan semua instrumen itu akan ditemukan saripati dari kalimat itu apa maksudnya. Nah, saripati itulah yang disebut dengan pesan. Kalau berbicara ayat Al-Quran, salah satu instrumennya adalah terjemah. Kayak ini tadi, ini terjemah. Tapi terjemah ini hanya satu bagian dari instrumen-instrumen keilmuan yang lain untuk memahami tentang pesan ayat itu. Hanya satu, masih banyak instrumen keilmuan yang lain, kayak dalam sudut pandang ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani dan lain sebagainya. Walhasil pesan itu menjadi makna yang menarik ketika dikaitkan sama kata dalil. Jadi dalil Bapak Ibu artinya itu tersampainya pesan. Agak jelimet ya yang saya sampaikan, pasti. Karena pagi-pagi, Pak, musuh pagi-pagi kata ibu-ibu, Ustaz pagi-pagi kok disuruh diajak mikir. Kalau diajak makan enak Ustaz. Tapi saya permudah saja seperti ini. Intine. Nah, nanti pasti komentar batin. Kita mau aja Ustaz, enggak usah gitu. Nah, itu nanti kan masalah kita di antara kita pasti ada saja seperti itu. Jadi intinya adalah satu kalimat itu pasti memiliki pesan dan kita tidak mudah langsung memahami pesan. Contoh Bapak-bapak, apa pesan kalimat ini? Papa, aku jek masak, anak-anak jek nang sekolah. Pak, apa pesan kalimat ini? Pilih saja Pak. A, ini kalimat informasi, maksudnya istri menginformasikan kalau sedang masak. Atau B, ini kalimat instruksi. Instruksi. Ayo Pak. Instruksi. Apa pesannya? Informasi apa instruksi? Papa, aku masih masak, anak-anak masih di sekolah. Instruksi. Informasi. Ibu tolong jangan jawab dulu. Apa Pak? Instruksi. Instruksi. Instruksinya apa? Nah, Bu, kalimat itu apa pesannya? Halo Bu. Informasi apa instruksi? Oh, ibu-ibunya juga bingung. Ya sudah, kalimatnya gini. Papa, nanti malam ada arisan di rumah. Tolong rapikan ruang tamu. Pertanyaan saya Bu, apa kata tolong rapikan di situ Bu?
Instruksi apa? Informasi. Insya Allah instruksi. Maksudnya ibu nyuruh bapak apa? Terus kabeh pokoknya angkat-angkat lah, taruh lah, bersihkan dan lain sebagainya. Kalau bapak nggak paham pesannya, apa yang ibu rasakan? Ini istri-istri solihah ini ya, nggak mau mencurhatkan isi hatinya kalau lagi KZL. Apa bu? Kok paham KZL? Ini bahasa anak-anak kekinian loh bu. Hadirin, coba kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, Al-Baqarah 187 ini apa pesannya Pak? Coba perhatikan kalimatnya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan Ramadan engkau bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena hal itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, dan sampai akhir ayatnya. Lihat kata penguncinya di paling bawah, supaya mereka bertakwa. Kalimatnya ditutup ayat Ramadan itu dengan kalimat jamak, kalimat bersama, kalimat mereka. Lihat ayat Ramadan di awal, ayat Al-Baqarah 187. Diawali apa Bapak Ibu? Diakhiri apa kalimatnya? Agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ke-183, di sini ada kalimat agar kamu bertakwa. Tapi pengakhirannya agar mereka bertakwa. Apa bedanya? Kamu dan mereka. Kalau kamu itu tunggal, kalau mereka itu jamak. Sama, harapan Allah ke kita itu sama. Kita bertakwa. Tapi anehnya kenapa Allah menggunakan kalimat teks yang berbeda? Diawali dengan kamu, diakhiri dengan mereka. Seakan-akan Allah mengatakan kenikmatan Ramadan itu paling nikmat adalah akan kenikmatan dalam kebersamaan. Satu. Coba kita pahami berikutnya. Yang kedua, hablum minallah dengan hablum minannas itu harus tersambung. Hablum minallah dengan hablum minannas itu harus nyambung. Kita punya dua kesalahan terkait dengan pengkategorian hablum minallah dengan hablum minannas. Apa kesalahan kita yang pertama? Satu, memisahkan hablum minallah dengan hablum minannas. Ketika kita pisahkan, itu kesalahan pertama kita. Padahal Islam menghadirkan hablum minallah dengan hablum minannas harus nyambung. Siapa suaranya ini? Mana? Adiknya tadi yang ngomong mana tadi? Nyambung tadi mana? Halo, mana adiknya? Dik, angkat tangan Dik. Yang sama apa beda? Oh sama. Semangatnya Diknya, Masya Allah. Memang masih bulan Ramadan kita Dik ya. Contoh Bapak Ibu, sholat itu hablum minallah. Tapi jangan pernah lepaskan dari hablum minannas. Karena sholat itu memang hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kematian husnul khotimah, masih ingat hablum minallah atau hablum minannas? Ada orang mati, hablum minallah. Rasulullah bersabda, jika ada saudaramu yang meninggal, maka nggak usah dikomentari. Kenapa nggak usah dikomentari Pak? Karena urusan dia sama kamu sudah selesai, tinggal urusannya dia dengan Allah. Maka kalau urusannya dia hanya dengan Allah, maka masuk kategori hablum minallah. Namun sekali lagi, hablum minallah jangan pernah lepaskan dari hablum. Kalau seandainya kematian itu hanya hablum minallah, kok mayitnya harus dewi, pakai baju kafan sendiri, lalu sholat sendiri, lalu melaku dewe, nang kuburan, neduh dewe, nyemplung dewe, itu namanya horor. Maka ada hablum minallah, lalu ada urusan hablum
minanas, akhirnya diurusi sama masyarakat, kolega, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Jangan pisahkan hablum minallah dengan hablum minannas. Kesalahan kedua kita setelah memisahkan biasanya, kita hanya menganggap yang ibadah itu yang mana? Yang ibadah itu yang mana, Pak? Hanya hablum minallah, ini ibadah. Kita lupa hablum minannas ini juga ibadah. Mohon dimaafkan, saya tidak menyalahkan. Bapak Ibu silakan memberikan bantuan ke masjid. Itu hablum minallah, ibadah berpahala. Tapi jangan pisahkan. Kalau ada pertemuan seperti ini, urusan hablum minannas, panjenengan mensupport, itu sama. Panjenengan juga memberikan support kepada hal yang termasuk ibadah. Tapi kita sering melupakan hablum minannas, kita anggap ini urusan antar manusia. Makanya saat itu di zaman Rasulullah, ketika Rasul mengucapkan seperti ini kalimatnya, apa itu? Inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Sungguh urusan campur menyampur suami istri itu adalah memiliki nilai pahala. Bapak, saya nanya, kalau aktivitas mendapatkan pahala, maka aktivitas itu statusnya adalah ibadah. Berarti bapak sama ibu makan nasi campur bareng adalah ibadah. Ngapunten, ada adik-adik soalnya bapak ibu. Saya pakai makan nasi campur saja lah ya. Maka coba kita perhatikan ayatnya 187 tadi itu apa, Pak? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri. Maaf bapak ibu, bulan Ramadan paling enak bahas hablum minallah atau hablum minannas? Ayo jujur. Hablum minallah, sholat kita enak, ngaji kita masya Allah, puasa kita enak. Pertanyaan saya, Pak, izin bertanya. Ramadan kemarin, Bapak Ibu pernah mendengar tema ceramah tarawih itu tentang fikih jima enggak? Halo? Tentang nasi campur. Ada enggak? Ketika Ramadan kemarin tuh bahas tentang fikih nasi campur. Ayo, ada enggak? Insya Allah enggak ada. Kenapa? Kalimat yang umum kita dengar, Ramadan ini bulan ibadah. Ibadah itu hablum minallah, ngaji, zikir, ini. Menariknya, kalau bahas makan nasi campur, tabu apa enggak? Tabu. Tapi kenapa Allah sendiri menuliskan di ayatnya? Boleh urusan makan nasi campur itu di malam hari Ramadan, tapi disebutkan secara teks loh, Pak. Jadi gimana kalau Ramadan 1448 besok waktu Ramadan bahas tentang fikih nasi campur? Kayaknya seru itu. Itu kan ada dalilnya. Dan ini kan masuk dalam rentetan ayat Ramadan. Loh, Allah saja membahas, kenapa kita tidak membahas? Tapi memang pesannya adalah kalimat terakhirnya, mereka bertakwa. Maka ini yang poin pentingnya. Hadirin jamaah sekalian, sajian Ramadan itu kan nikmat, tapi setelah Ramadan pun sajiannya nikmat. Memang sajian Ramadan dengan sajian setelah Ramadan itu ada yang berbeda sajiannya, tapi cara menikmatinya tetap sama. Cara menikmatinya, Pak, tetap sama. Maksudnya bagaimana? Begini, kita itu terkadang tahu sajian itu enak, tapi cara menikmatinya kadang-kadang kita lupa. Contohnya gini, izin, nasi campur enak, cara menikmatinya pakai tangan atau pakai sendok? Ayo. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Terus nggak apa-apa, khilaf di antara para jamaah IKD, ada masalah. Contoh yang kedua, yang namanya mie goreng itu kan nikmat ya, dia. Cara menikmatinya, tangan, sendok atau sumpit? Tambah garpu. Kayaknya tambah banyak perbedaan lagi kayaknya ini. Tapi khusus yang ini kita harus sepakat. Cara menikmati makan rawon. Apa? Insya Allah kita sepakat ini. Kenapa? Karena rawon paling nikmat kalau kuahnya masih panas. Maka cara menikmatinya pakai sendok. Kalau Anda salah cara menikmatinya, kenikmatan rawon akan tidak ternikmati. Kalau ketika panjenengan itu pakai tangan,
Panas. Yang tadi nikmat karena caranya salah, akhirnya kenikmatan menjadi tidak ternikmati. Nah, bulan Ramadan kemarin cara menikmatinya itu cuma satu. Apa itu? Kebersamaan. Gara-gara urusan kebersamaan hablum minan nas, maka hablum minallah gampang. Maka coba perhatikan anehnya ayat-ayat Ramadan. Yang pertama 183 tadi apa? Tentang perintah puasa. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ayat 183 hablum minallah, puasa. 184 tentang orang yang kesusahan berpuasa. Masuk kategori apa? Hablum minallah, puasa. 185 tentang Al-Quran. Kalau panjenengan ngaji hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Al-Quran itu dari Allah. Yang 186 tentang doa. Panjenengan urusan berdoa hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Tapi kenapa ayat terakhirnya 187 bukan tentang urusan hablum minallah langsung, tapi hablum minannas? Tentang suami istri langsung tersebutkan. Sebagai ikatan manusia yang paling dekat itu adalah suami istri. Kenapa? Karena kata pesan para ulama, hablum minallah itu akan nikmat jika kita hablum minannas, memakainya, cara menikmatinya. Contohnya ginilah. Saya ajak berpikir, ini sudah agak sedikit siang. Bisa diajak berpikir kan? Tolong jawab secara akal, secara logika, secara rasionalitas. Ini nggak ada kaitannya Ramadan. Misal nih, panjenengan mau nazar. Do you know nazar kan, Bapak Ibu? Ya Allah, kalau anakku keterima di fakultas ini, ya Allah, aku akan berpuasa, ya Allah, berpuasa. Pertanyaan saya, Ibu pilih puasa yang mana? 6 hari apa 30 hari? Bernazarnya, ya Allah, aku akan puasa 6 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut. Yang mana? 6 hari. Kenapa? Lebih enteng. Lalu di mana-mana secara akal 6 hari lebih mudah daripada 30 hari. Ya sudah, masuk akal lah sudah. Tapi ketika saya masukkan Ramadan, saya nanya, Bapak Ibu, puasa mana yang paling gampang dilakoni? A, 6 hari berturut-turut Syawal, atau B, 30 hari berturut-turut Ramadan? Ayo, mana? Ramadan. Loh, kok berubah jawabannya? Gak istiqomah ini jawabannya ini. Kenapa Ramadan kok lebih mudah? Akeh koncone bersama-sama. Walhasil hablum minallah ini akan dinikmati ketika kita hablum minannasnya baik bersama-sama. Izin Bapak-bapak, sholat isya sebelum Ramadan berapa soft biasanya panjenengan? Di masjid panjenengan itu sholat isya bukan Ramadan. Paling 1-2 soft ya. Besoknya masuk Ramadan, Pak. Sholat isyanya berapa? Full. Tapi masalahnya yang full itu ke masjid sholat isya, nggak hanya sholat isya, bahkan belasan rokaat, puluhan rokaat pun dilakukan dengan asik dan mudah karena bersama-sama. Saya nggak bisa bayangin Pak, sholat raweh panjenengan sendirian. Ibu-ibu, kenapa? Bayangkan, sholat isya toh, ini Pak masih sholat isya loh ini, belum yang lain, baru sholat isya, wis bingung. Pas rokaat ketelu, Allahu Akbar, telu apa ini? Gimana telu apa? Baru sholat isya sudah bingung jumlah rokaat, apalagi kalau puluhan rokaat yang dipakai. Saya yakin tambah bingung, nggak bisa menikmati sholatnya. Tapi karena kita melakukan bersama-sama, sholat itu terasa lebih mudah. Maka jangan pisahkan hablum minallah dengan hablum minannas. Kebersamaan itu yang paling penting dalam sebuah kenikmatan di bulan Ramadan yang lalu. Namun Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebersamaan itu harus ada tandanya, Pak. Tandanya itu apa? Lihat kalimatnya di sini. Ini kata kuncinya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa, kamu bercampur dan pakaian bagimu. Apa makna dari kata bercampur dan kata pakaian?
Apa itu? Tentang kata nyaman. Maksudnya bagaimana? Bapak, saya mau nanya. Masih ingatkah Bapak, Ibu, kalau suami istri habis makan nasi campur bareng, nah sekarang ganti nasi campur, tahu campur wis. Ya, kalau Bapak Ibu setelah makan tahu campur, rasanya senang apa tenang? Ayo, pilih. Setelah makan tahu campur, rasanya senang nopo tenang? Dua-duanya. Dua-duanya. Pilih dulu. Kalau urusan rumah tangga, kalau sudah ada pilihan dua, nggak usah dimunculkan 3 pilihan. Karena biasanya pihak ketiga ini mengganggu keutuhan rumah tangga. Pilihnya 2 saja. Senang, nopo tenang yang paling dirasakan. Kok kayak susu kan? Tahu makan tahu campur kayaknya. Senang apa tenang? Dilakoni senang, endingnya tenang pasti, nyaman sudah, pelong, lego, karena sudah makan tahu campur. Nah, rasa tenang itu tadi yang kita sebut nyaman. Maka kenapa kok kemudian dikatakan mereka adalah pakaian bagimu? Kenapa Allah menggunakan analogi permisalan pakaian? Soalnya di mana-mana, izin Bapak Ibu, fungsi pakaian itu apa? 1, menutup aurat. 2, keindahan. 3, melindungi. Tapi kan semuanya ini harus diikat dengan kata kenyamanan. Panjenengan sudah beli pakaian 2 juta, kayak bajunya ibu-ibu ini kayaknya 2 jutaan kayaknya ya. Bagus itu ya. Pakaiannya sudah menutup aurat, pakaiannya itu sudah menjadi perhiasan, pakaiannya itu sudah melindungi. Tapi ketika dipakai, membuat ada sesuatu yang tidak nyaman dengan kulit tubuh, kira-kira dipaksakan dipakai apa enggak? Enggak. Maka kata kunci dari pakaian itu adalah memberikan rasa nyaman. Kalimat bercampur nyaman, kalimat pakaian nyaman, bahkan ditegaskan, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Bapak Ibu, apa rasanya kalau dikasih ampunan sama Allah, maaf sama Allah, Pak? Apa hidupnya? Apa yang dirasakan, Pak? Nyaman, tenang, Bapak Ibu. Jadi ayat 187 itu kata kuncinya, pesannya adalah kebersamaan itu pastikan memiliki kenyamanan. Maaf, tadi kenapa di awal saya ngomong sama panjenengan, saya mohon dimaafkan. Karena Bapak Ibu, dosa itu definisinya kata Rasulullah, maha kafi nafsika. Dosa itu adalah apa-apa yang membuat kamu itu gelisah. Wa karaha an tatlu'a alaihin nas, dan kamu itu tidak ingin diketahui oleh orang lain sesuatu yang buruk. Itu definisi dari dosa. Sekali lagi, kata Rasulullah, definisi dosa itu adalah maha kafi nafsika, yang sesuatu yang menjadikan dirimu itu enggak tenang. Itu adalah dosa. Wa qara'an tatula alaihin nas, makruh bagimu, maksudnya kamu itu membencinya, kamu itu tidak suka kalau ada orang lain mengetahui tentang hal itu. Itu adalah dosa. Berarti gampangnya, kalau kita banyak punya dosa, hidup kita tidak tenang. Maka kebalikannya, ketika dosa kita dihapuskan sama Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan tenang. Saat hidup kita banyak dosa, kita tidak tenang. Maka ketika Allah hapus dosa kita, maka yang terjadi adalah kita akan tenang. Gampangnya, jika hidup tidak tenang, hapus saja kata tidak, maka hidup kita akan tenang. Allah mengatakan, aku ampuni engkau, aku ampuni. Masih ingat ya dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Sudah diampuni. Enak hidup kita, tenang.
Maka di bulan Ramadan itu sangat indah ketika penutupnya itu acara halal bihalal. Dan ini menariknya, tradisi yang paling wow menurut saya dibandingkan negara-negara yang lain. Al-adatu muhakama, tradisi itu boleh kita pakai selama syariatnya pas. Dan bagi saya tradisi kita halal bihalal ini yang paling pas dengan pesan akhir Allah di bulan Ramadan tentang kebersamaan. Panjenengan Bapak Ibu yang pernah umroh Syawal, Ramadan Syawal, sholat id di tanah suci, apa yang terjadi? Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Saya tidak menyalahkan, tidak. Cuma faktanya biasa. Kalau kita komparasikan dengan Indonesia tentang makna kebersamaan, kami di Mesir sama Idul Fitri, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Tapi kalau kita Pak di Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salaman, orang khutbah sih Pak, langsung salaman, selali soal Idul Fitri kayaknya ini ya. Dia dengarkan khutbah sampai selesai baru salaman, langsung kunjung-kunjung dan lain sebagainya, bahkan langsung pergi ke luar keluarga, mudik. Semuanya terikat dengan satu kata kebersamaan. Seakan-akan pesan terakhirnya Ramadan itu kita benar-benar yang menikmati dengan kebersamaan. Saudara yang jauh di sana tetap kita datangi untuk sebuah makna kebersamaan. Maka enaknya kebersamaan itu pastikan dengan satu kata, memberikan rasa nyaman. Maka kenapa kok tradisi halal bihalal kita muncul kalimat maaf lahir? Kenapa Bapak Ibu? Ayo sekarang saya tanya, kenapa kok ada muncul kalimat maaf lahir batin? Karena urusan kita sama Allah di Ramadan kemarin sudah selesai, dengan kita diampuni. Tapi antar manusia belum. Ingat, akhir kehidupan kita sering ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu bukan tentang hablum minallah, Pak. Akhir kehidupan kita nanti biasanya banyak dalil yang menyebutkan ditutup dengan perkara hablum minannas. Penentuan akhir kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh urusan bukan hablum minallah, hablum minannas. Masih ingat orang bangkrut? Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ma tadrunal muflis?" Kamu tahu nggak siapa yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut nggak punya duit. Kata Rasulullah apa? Orang yang bangkrut itu datang hari kiamat dari umatku, kata Rasulullah. Dia datang ke hari kiamat itu membawa pahala 3 disebutkan. 1, pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah datang di hari kiamat dengan membawa pahala hablum minallah ini, tapi urusan hablum minannas dia bermasalah. Qad satama hadza wa akalama hadza wa daraba hadza wa qadzafa hadza. Pokoknya urusan hablum minannas gak tepak wong ini. Apa yang terjadi? Ditutup dengan kalimat summa turiha finnar. Orang ini masuk neraka. Ada seorang sahabat yang bertanya dengan mengajukan kalimat informasi. Aslinya bertanya tapi informasi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tetanggaku itu loh, yaqumul laila. Sholatnya ya Rasulullah indah sekali. Dia itu yasumud dahar. Puasanya Masya Allah, melakukan urusan hablum minallah Masya Allah, tapi yu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Apa kata Rasulullah? 2 kalimat yang membuat kita harus hati-hati tentang urusan hablum minannas. 2 kata. Apa kalimatnya Rasulullah? La khaira laha. Enggak ada kebaikan untuk orang itu. Kalimat yang kedua, wahiyya ahlun nar. Dia termasuk orang neraka. Saya tidak menyalahkan hablum minallah, tetap hablum minallah kita lakukan, ibadah kita lakukan, tapi jangan lupakan hablum minannas. Maka Bapak dan Ibu, kenapa kok muncul kalimat mohon dimaafkan? Karena banyak urusan hablum minannas yang menjadi penentu akhir kehidupan kita. Bapak Ibu akui, mana yang penting dalam urusan harta? Zakat apa hutang?
Ayo, sing penting. Zakat apa utang? Dek, sini Dek. Ada yang ini, cowok ini, masya Allah. Ya, sini Dek. Kita minta fatwa adik. Nah, adik nama siapa? Sama Abi. Nama. Aizin. Oh, Aidin. Minal Aidin wal Faidin. Oh, namanya cocok sudah. Satu dulu untuk nama yang indah ya. Ya Syekh Aidin. Kami minta fatwa. Mana yang paling penting? Zakat apa hutang? Nah, menurut Syekh Aidin, zakat apa hutang? Pilih saja, Dik. Masih istiqoroh. Zakat apa hutang, Dik? Pilih saja satu aja. Ya. Zakat Bapak Ibu. Zakat. Enggak ada salah kok. Ya benar kok zakat itu ya. Di Al-Qur'an lebih banyak zakat ya. Ya, Dik, sudah cukup satu atau tambah? Cukup. Oh ya sudah cukup katanya. Ya, terima kasih Mas Aidin. Bapak Ibu, zakat, hutang. Zakat urusan belum? Hutang. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau orang wafat masih ada hutang, maka ruhnya akan tertahan di langit-langit dunia. Urusan hablum minas itu penentu Bapak Ibu. Jangan anggap remeh. Maka pesannya tadi apa? Kalau panjenengan kebersamaan kayak gini Pak, belum selesai, itu disebut dengan kebersamaan. Saya ulangi lagi. Kebersamaan itu seperti panjenengan lakukan ini kebersamaan, tapi bukan kebersamaan itu yang diharapkan oleh Allah. Kebersamaan itu yang diharapkan oleh Allah Pak, kebersamaan yang membuat rasanya nyaman. Panjenengan bertemu di antara ini, bersemuka, berinteraksi, tapi belum tentu itu sebuah makna kebersamaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh penutup dari saya 10 menit terakhir. Bapak Ibu tolong jawab. Adik-adik saja lah. Bapak Ibu, di sini yang paling sepuh usia berapa? Hadir? Yang merasa paling sepuh, ngapunten. Siapa? Ano? Usia pinten saniki, Pak? 65. Ibu ada yang 65 di atas? Oh, 75. Masya Allah. Ada yang di atas 75? Ngapunten Bunda, Ibu, kelahiran tahun pinten nggih menika? 50. Ya, Ibu nanti hadiahnya diambil ke depan nggih terakhir atau nanti dikasihkan Ibu yang coklat nggih. Nanti ada hadiah Bunda dari saya nggih. Kelahiran tahun 50. Bapak Ibu, misal ngapunten. Saya berucap seperti ini. Ini tentang satu tanda kebersamaan kita yang nyaman itu seperti apa. Singkatnya gini. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, di tangan kanan saya itu ada uang. Kalau Ibu tadi kelahiran tahun 1950, saya sebut di sini misal nih 1955. Saya ulangi lagi, di tangan kanan saya ini ada mata uang Indonesia rupiah sebesar dikeluarkan tahun 1955. Nah, pertanyaan saya, panjenengan percaya apa mboten dengan ucapan saya? Halo? Di tangan kanan saya ini, saya ngomong sama panjenengan nih. Saya Ustadz Heru ya, bukan politisi ya. Beda soalnya ya. Tapi kan semua ustadz nggak boleh dipercaya juga, ya tergantung ya. Saya boleh kok, panjenengan nggak percaya pun saya nggak akan marah kok, tenang saja. Gampangnya gini, Bapak Ibu sekalian, di tangan kanan saya, di genggaman tangan kanan saya ini ada mata uang rupiah keluaran tahun 1955. Nah, gampangnya, percaya apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum ada bukti. Oke. Yang kedua, misal Ibu tadi usianya 75. Ya misal nih, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian,
di tangan kanan saya ada mata uang keluaran tahun 1700 berapa ya namanya? 90 lah. 1790. Ibu di tahun 1790 di mana? Ibu yang di belakang yang paling sepuh. Tahun 1790. Di mana, Bu? Oh, belum lahir. Oh, belum lahir. Pertanyaan saya Bapak Ibu, percaya apa tidak dengan ucapan saya tadi? Percaya apa tidak? Mas, Mas, percaya apa enggak, Mas? Anda, percaya enggak? Sini, Mas, sini. Sini. Percaya apa enggak dengan ucapannya Ustaz? Bohong. Memang anak-anak itu masih polos. Pertanyaan sini. Dengan Mas siapa? Mas Fadil. Surat Fadil. Ada pesan. Pertanyaannya Mas, kalau Ustaz bisa membuktikan, percaya atau tidak? Kalau Ustaz bisa membuktikan, percaya atau tidak? Percaya. Coba, yuk. Langsung ada sesuatu yang masuk di tangan saya. Pertama, tahun 1955. Tolong dilihat Mas. Tahun berapa? 1955. Gambarnya pangeran siapa Mas? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Yang berikutnya tahun berapa tadi Mas? 1790 ya? 1790. Ini mata uang VOC Mas. Satu golden. Ini saya suka ngumpulin barang-barang antik, kuno, barang-barang langka, Ibu. Makanya biasanya saya ngomong sama istri saya itu, saya bilang, Bun, barang ini loh Bun, semakin lama semakin antik. Kayak Bunda, semakin lama semakin cantik. Gak bisa niru, panjenengan nggak punya yang antik-antik, ya. Ya, ya, sama-sama. Bapak Ibu, saya tutup di sini. Kalau saya sudah bisa membuktikan, Mas, saya sudah bisa membuktikan. Percaya atau tidak? Misal, Pak, saya sudah mendengarkan, saya sudah menyampaikan, didengar oleh panjenengan, saya sudah membuktikan, panjenengan sudah melihat, tapi tetap aja saya nggak percaya. Pertanyaan saya, apa yang terjadi pada orang itu? Misalnya nih, Mas ini tetap nggak percaya, nggak percaya, tetap nggak percaya. Ustaz mau menunjukkan bukti berapapun, aku tetap nggak percaya. Apa yang salah dengan beliau, Pak? Jika saya sudah menyampaikan, membuktikan, menjelaskan, beliau tetap tidak percaya. Apa yang salah pada dirinya? Hatinya, Pak. Mungkin awal wis loro, hati. Orang kalau sudah sakit hati, apapun yang dia dengar kebenaran, apapun yang dia lihat kebenarannya itu tetap nggak akan diakui. Dan menariknya, kebersamaan itu tidak akan terasa nyaman kalau dalam urusan kebersamaan ada yang masih sakit hati. Maka pesan dari kiai kami, Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf mengatakan seperti ini. Satu cara yang paling mudah untuk menyehatkan rasa sakit hati itu, Bapak Ibu, di bulan Syawal ini, dalam momen kebersamaan ini, apa itu? Maafkanlah orang yang pernah salah ke kita. Maka kata beliau mengatakan, memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi memaafkan itu tentang perintah Allah. Kata beliau lagi, memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi memaafkan itu tentang siapa yang hidupnya ingin lebih tenang. Maka saya tutup dengan kalimat tanya ini, Bapak Ibu. Kalau perintah Allah, Pak, kita bisa nggak melakukan? Kalau Allah sudah memerintahkan, bisa nggak? Halo? Ya pasti kita bisa. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau Allah memerintahkan kita dan kita benar-benar tidak mampu, berarti kan Allah zalim sama kita.
Loh, Allah kok menyuruh kita yang kita nggak mampu? Zalim Allah. Padahal Allah kan nggak zalim. Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Allah nggak pernah menzalimi kita walau sebiji zarrah pun. Maka ketika Allah memerintahkan kita, berarti kita bisa. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, tolong jawab sejujur-jujurnya. Sholat, perintah Allah atau bukan? Mendirikan sholat, perintah Allah. Memaafkan, perintah Allah. Endi sing angel dilakoni? Halo? Mana yang susah dilakukan? Sama-sama perintah Allah. Sholat, perintah Allah. Memaafkan, perintah Allah. Mana yang susah? Memaafkan. Kok ini jawabannya berdasarkan pengalaman apa pengetahuan? Pengalaman dia tahu. Susah Ustaz. Lukanya begitu dalam. Sakitnya itu di sini Pak Ustaz. Susah. Maka kata Allah, ingat, semua perintah kalian itu mampu. Masalahnya bukan kalian bilang tidak bisa, susah. Bukan itu kata Allah. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi memang kamu tidak mau memaafkan. Kamu mampu, cuma kamu enggak mau. Maka Bapak Ibu jamaah, jika di kota Mojokerto, ingat prinsipnya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik sama orang lain, hakikatnya bukan untuk orang itu, hakikatnya untuk kita sendiri. Panjenengan memaafkan orang lain dengan alasan enak ngelorono atiku, ngrugikno atiku, utang belum dibayar, aku pokoknya dizolimi, aku malah nyepuroni. Kita bukan ngasih ke dia, tapi sebenarnya kita melakukan perbuatan perintah Allah ini untuk diri kita sendiri, Pak. Maka maaf Bapak Ibu, kalaupun panjenengan ingin menjaga jarak dengan orang, apakah boleh? Boleh. Ingat, memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu memang masih jadi eling. Boleh memaafkan lalu menjaga jarak, itu bagus dalam arti secara manusiawinya. Maafkanlah dia, lalu kita menjaga jarak, itu baik dalam hal kita tidak memutus silaturahmi. Tapi kalau dari awal kita sudah menjaga jarak dan tidak memaafkan dia, maka bisa jatuh pada kata kita memutus silaturahmi. Lihat bagaimana kisah Rasulullah dengan Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah, sampai memutilasi yang pernah kita bahas. Sampai lihat kalimatnya Rasulullah kepada Wahsy, yang Wahsy sudah bersyahadat, memohon maaf, sudah bertaubat. Kira-kira Rasulullah memaafkan Wahsy apa tidak? Memaafkan. Melupakan? Tidak. Maka apa ucapan Rasulullah? Banyak riwayat menyebutkan, Wahsy, hal tastati'a an tughayyiba wajhaka anni. Wahsy, bisa enggak sih wajahmu itu gak tak delok? Itu kalau bahasa santunnya Rasul. Nek basa Mojokerto ini napa, Pak? Bahasa Mojokerto ini apa, Pak? Kan bahasanya Rasul indah. Hal tastati'a, apakah kamu bisa wajahmu tidak aku lihat? Nah, itu bahasa halus. Nek basa Mojokerto ya, Pak. Loh, tapi Rasulullah maafkanlah meskipun kita tidak bisa melupakan. Lalu kita jaga jarak supaya kita kalau ingat orang itu teringat hal-hal yang sakit lagi. Gak apa-apa jaga jarak, selama syaratnya harus kita maafkan. Kalau kita menjaga jarak tapi tidak memaafkan, maka kita termasuk kategori orang yang memutus silaturahim. Dan apa kata Jubair bin Mut'im mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutus. Maafkanlah orang yang pernah salah dengan kita, yang pernah khilaf dengan kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah membuat luka di hati kita. Maafkanlah, karena kita ingin hidup ini tenang. Dan siapa yang hidupnya tenang, silakan. Kata memaafkan kita aktualisasikan. Ini yang dapat kami sampaikan, sebuah pesan dari akhir Ramadan untuk bulan Syawal ini, yaitu sebuah pesan kebersamaan yang memberikan rasa
nyaman di antara kita. Jangan pisahkan hablum minallah dengan hablum minannas. Dan kita mengakui hablum minannas tetaplah sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa singkat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yakin wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif baina qulubina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil hidayah wa bi ni'matil ibadah. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa jama'atina hadza ya Allah. Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua dan penutup, saya mohon dimaafkan lagi batin dan lahir. Saya menyalahi janji lebih 5 menit dari pukul 7. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.